bilang, saya udah mulai bisnis dari zaman SMA gitu kan. Saya emang sampai ke kuliah, sampai ke kerja tuh ya emang selalu gagal terus gitu. Karena dari dulu tuh selalu salah pilih partner. Eh, Terus di tahun 2017 saya ngobrol sama bapak saya, terus habis itu beneran mau bikin bisnis gitu. Iya Pak kayaknya gitu kan. Terus ya udah bikin aja sendiri gitu kan. Bapak saya nyuruh saya bikin bisnis sendiri gitu kan. Terus saya mikir, iya ya kayaknya bikin bisnis sendiri deh gitu kan. Terus saya mikir, oke, tapi kalau bikin bisnis sendiri, saya kan nggak punya pengalaman, punya outlet ya sebelumnya ya gitu. Jadi saya kepikiran kalau saya bikin bisnis sendiri, kalau nanti saya lagi buka warung, terus saya mau ke kamar mandi, lah yang jaga siapa gitu. Sesimpel itu aja gitu, sesimpel itu. Kalau saya ke WC, nanti yang jaga warung siapa gitu, masa gue tutup dulu gitu, padahal ada yang jajan, masa gue tutup dulu gitu. Jadi, enggak nih, kayaknya gue harus nyari partner gitu. Terus habis itu saya nyari partner, eh ya biasalah kayak teman-teman yang lain kalau nyari partner pasti teman dekat dulu gitu. Saya juga cari teman yang paling dekat dulu. Saya nawarin ke Alam Setiawan, teman saya, partner saya sekarang gitu. Eh saya, saya presentasi dulu ke dia gitu. Lam, mau nggak bikin bisnis gitu kan? Bisnis apa gitu kan? Nggak tahu gitu. Saya bilang nggak tahu gitu. Lah, kok udah ngajakin tapi nggak tahu mau jualan apa? Iya, saya nggak tahu gitu. Tapi kayak mau beneran serius nih bisnis gitu kan. Oke, yaudah deh, lu balik lagi kalau lu udah tahu mau bikin apa, ntar ngobrol lagi sama gue gitu. Dia bilang gitu kan. Terus setelah beberapa hari, saya balik lagi kontak dia. Terus ngajak ngobrol lagi. Ini kayaknya gue mau bikin bisnis ayam deh gitu. Terus ya gitu. Jadi kalau buat saya ya awal saya bikin Nice Space dulu tuh nggak asal jualan, oke, saya akan jualan fried chicken ayam gitu, enggak. Tapi karena emang berdasarkan dari riset gitu. Jadi kenapa saya milih ayam? Karena saya mikir eh, semua orang tuh nggak ada yang bosan makan ayam gitu. Saya dari kecil makan ayam tiap hari juga nggak ada masalah gitu. Terus habis itu saya mikir, oke, berarti produk saya ayam gitu. Terus ayam yang dimasak apa nih biar bisa tiap hari orang makan nggak bosan gitu. Jadi kuantitasnya bisa menjual banyak dalam satu hari gitu. Kalau misalkan saya jual ayam sayur, oke, kalau misalkan saya jual ayam opor, kayaknya orang makan opor tiap hari itu bosan juga deh gitu. Ayam apa ya gitu? Kayaknya terus saya mikir, kayaknya fried chicken deh gitu. Saya kayak dari kecil makan fried chicken tuh nggak bosen gitu. Makanya dari situ saya memutuskan kayak mau jual fried chicken gitu. Walaupun saya belum pernah bikin, belum pernah masak, belum pernah segala macam gitu. Dan di situ saya ngobrol sama lo, kayaknya gue mau bikin fried chicken gitu kan. Fried chicken yang kayak gimana gitu. Nggak tahu gitu. Lah lo nggak tahu main ngajak-ngajak aja gitu kan. Oke gini, paling nggak pas di situ tuh saya udah ngantongin beberapa riset ya gitu. Di situ pas di situ saya tahu informasi Jepun, kalian pasti juga tahu lah ya ayam Jepun gitu. Itu udah ngehits dari zaman saya dulu gitu. Jepun tuh sehari bisa ngejual 700 ayam loh gitu. Kalau kita bisa jualan fried chicken, target kita di awal tuh udah 100 aja dulu gitu. Masa dia 700, kita sepertujuhnya aja nggak bisa gitu. Kalau 100 coba, kita bisa dapat duit berapa gitu. Oke, 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 oke. Nah di situ saya mulai meyakinkan alam dan segala macam. Dan oke lah kita deal. Terus akhirnya kita mulai bisnis Nice Spice ini. Dan saya sering banget ya ditanyain atau ngobrol sama teman-teman kayak gini gitu. Ada kemarin tuh ada yang nanya gitu, Mas, berarti dulu Nice Spice tuh bukan gara-gara Mas masak enak terus kata teman-teman enak terus jualan gitu. Saya bilang enggak gitu. Jadi kan rata-rata kalau orang jualan tuh pasti bikin dulu enak nih ditawarin ke teman-teman, suruh makan teman-teman. Enak lu jualan deh, lu jualan gitu. Enggak gitu. Nice Space tuh bener-bener enggak gitu. Saya nggak punya basic masak sama sekali. Dan Alam Setiawan tuh teman saya juga sama sekali nggak punya basic
basic masak sama sekali. Dan kalau kalian tahu gitu, di hari pertama kita udah mulai jualan, di openingnya, di openingnya pas kita jualan, kita udah menerima pelanggan nih, kita udah dapat duit dari pelanggan, kita udah ngasih produk kita. Saya sama Alam tuh sama sekali nggak bisa masak nasi. Jadi kita jualan nasi ayam gitu, tapi saya sama Alam tuh nggak bisa masak nasi. Jadi pas opening tuh yang masakin nasi itu ibu saya gitu. Saya bawa nasi dari rumah gitu, udah dimasakin ibu saya. Terus habis itu pas kita jualan ternyata ramai pas opening, nasinya habis gitu. Nasi habis, ibu saya nggak ada gitu. Saya udah bingung di situ. Terus, gimana bisa masak nasi nggak gitu? Nggak bisa gitu kan. Terus gue juga nggak bisa nih bahasa gimana caranya gitu kan. Terus habis itu saya telepon ibu saya, Bu, gimana caranya masak nasi gitu. Itu padahal udah opening, kita udah ngelayanin konsumen gitu. Itu saya nggak bisa masak nasi gitu. Jadi Nice Spice sendiri bukan gara-gara saya sangat jago masak gitu. Ya bukan gara-gara saya punya basic kuliner, saya punya basic pedagang atau basic segala macam. Saya nggak punya basic apa-apa gitu. Saya pure murni adalah tukang gambar gitu. Terus pasti juga banyak yang nanya, terus resepnya dari mana Mas gitu? Gampang banget, resep tuh gampang banget gitu. Sekarang kita ada internet, kita ada YouTube, kita ada segala macam. Nah, itu semuanya bahannya dari browsing semua gitu loh. Semuanya dari browsing dari internet gitu. Jadi kalau menurut saya ya gitu, menurut saya tuh orang yang dapat skill dari browsing tuh gini, menurut saya browsing itu adalah salah satu skill gitu. Jadi kayak orang bilang, wah gila lu bisa bisa bikin ini ya? Enggak kok, biasa aja gue cuman browsing gitu. Pasti orang tuh cuman ngomong cuman browsing, padahal menurut gue browsing tuh nggak cuman gitu. Kalau browsing itu cuman dan semua orang bisa gitu, kenapa semua orang tuh nggak bisa bikin produk yang bagus gitu? Padahal semua produk yang ada di dunia ini semuanya ada di YouTube gitu. Tutorialnya ada yang di YouTube, dari yang mulai dari sangat sederhana sampai yang sangat advance tuh semuanya ada gitu. Tinggal kalian segimana mau deep browsingnya gitu. Jadi Nice Space sendiri tuh juga semuanya resepnya dari internet, dari YouTube, dari Google segala macam. Tapi kita mix and match, kita 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 setting benchmark sendiri gitu. Paling enggak kita kalau menurut kita ya ayamnya tuh harus enak ini gitu. Jadi kita coba yang resep ini, kayaknya kok kurang, coba dari resep ini, coba dari resep ini, coba dari resep ini, terus ini enak di sininya, ini enak di sininya, kita combine dan segala macam. Nah itu kita semuanya, kita nggak punya basic, itu semuanya dari browsing gitu. Jadi menurut saya browsing itu buat sekarang itu menurut saya adalah salah satu skill gitu. Semakin banyak kalian punya referensi browsing materi yang kalian mau uji coba gitu, pasti semakin bagus juga output produk atau segala macam yang kalian dapat gitu. Jadi Nice Spice sendiri kalau misalkan kalian mau nanya resep rahasianya apa, ya kalian silahkan browsing sendiri. Kalau kalau beruntung ya pasti nemu gitu, bisa bikin ayam persis kayak Nice Spice gitu. Jadi saya nggak bilang resep saya ini adalah resep rahasia gitu. Silahkan kalian browsing, kalau kalian bisa deep dan beruntung ya kalian bisa nemu ayam yang rasanya sama persis kayak Nice Spice gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak ada yang spesial dari Nice Spice menurut saya gitu. Next Mbak, karena waktu ngomong saya 15 menit ya, nanti banyak tanya-tanya. Oke. Tips memulai bisnis dari saya. Yang pertama tuh riset potensi pasar, itu sangat penting gitu. Jadi kayak saya dulu gitu, saya mau jualan Nice Spice, mau jualan ayam goreng di kampus gitu. Saya tahu dulu gitu potensi pasarnya gimana gitu, nggak asal oke, saya adalah anak kampus, teman-teman saya di kampus banyak, oke saya akan membuka bisnis di kampus gitu, saya akan mengandalkan teman-teman saya. Nggak sesimpel itu gitu loh. Teman-teman tuh akan membantu kalian tuh mungkin di seminggu 2 minggu awal gitu, setelah itu juga produk dan pemasaran kalian sendiri yang akan berbicara gitu. Mungkin di awal-awal teman kalian bakalan upload segala macam, bantu posting dan segala macam gitu. Dan circle-nya bakalan itu aja gitu. Tapi setelah 2 minggu, setelah 3 minggu ke
depan. Nah itu tinggal produk Anda sendiri yang ngomong gitu. Jadi yang paling penting itu adalah riset potensi pasar. Jadi misalkan gini, di UNS gitu, burjo itu selalu semuanya pasti laku gitu, nggak ada burjo yang sepi, jarang banget burjo yang sepi. Coba kalau eh, kalian buka burjo di komplek perumahan, pasti saya bisa yakin pasti nggak akan laku gitu, karena yang dijual tuh cuman Indomie, cuman minuman-minuman saset gitu, yang semuanya itu bisa dibikin di rumah gitu. Tapi kalau di kampus, anak-anak kuliahan mereka nggak punya kompor, mereka nggak punya, jadi nggak bisa masak gitu. Jadi makanan-makanan rumahan itu pasti laku gitu, karena di situ ada potensi pasarnya gitu. Jadi bikin bisnis tuh yang paling pertama dilihat dulu ada pasarnya apa enggak gitu. Kayak gitu sih. Dan yang kedua, mulai menjual produk yang sudah matang. Jangan asal mulai dulu gitu. Ini khusus ya, maksudnya saya kan bisnis produk olahan gitu. Beda sama produk bahan-bahan baku pokok gitu, misalkan kayak beras segala macam gitu. Beras kan semuanya sama, atau gula gitu semuanya sama gitu, atau jualan bensin eceran gitu semuanya sama. Di sini saya bilangnya ada saya tips untuk produk yang diolah gitu, misalkan kayak pakaian kan dari kain yang sama bisa mempunyai, setelah diolah, punya style baju yang macam-macam, atau makanan sama-sama bahannya ayam bisa diolah dari segala macam gitu. Nah itu mulai menjual produk yang sudah matang tuh kalian benar-benar riset gitu, kalian benar-benar put on effort sama si produk itu gitu, selama masa riset gitu. Jadi kalian benar-benar coba terus. Jadi saya bikin resep ayam goreng saya itu sekitar 1 bulan full. Jadi tiap hari saya nyoba ini. Jadi benar-benar 30 hari gitu. Kalau di total uang pun juga pasti sangat mahal gitu. Pasti sangat sangat ya ngabisin modal juga gitu buat di awal gitu. Tapi menurut saya gitu, kesempatan kita untuk dapat konsumen tuh adalah saat first impression gitu. Kita harus selalu dapat first impression yang bagus untuk konsumen kita gitu. Uh, misalnya kayak gini, misalkan Anda jajan ke warung bakso gitu, yang andalan Anda gitu. Pertama kali Anda makan di situ gitu enak banget gitu. Pasti besok ngajakin temen kan, besok ini yuk gue ajakin ke bakso yang kemarin gue makan, itu enak banget, parah bener-bener bakso terenak yang pernah gue makan. Oke, terus kalian makan berdua sama teman kalian, yang kedua kali makan apa nih, baksonya biasa aja kayak yang lain. Iya ya, standar banget ya, padahal gue kemarin tuh makan enak banget. Nah, kalau kalian udah bikin first impression yang bagus kayak gitu, si konsumen itu pasti akan terus membela produk Anda gitu, walaupun seterusnya produk Anda standar gitu. Iya nih gue makan, besok deh coba gue kesini lagi. Kok biasa aja ya, padahal gue pertama tuh beneran loh makan di sini tuh enak banget, beneran enak gitu. Jadi uh, bakalan terus akan membela produk Anda gitu. Beda kalau misalkan di pertama kali konsumen nyoba gitu, lah apaan nih makanannya nggak enak, gak jelas, harganya mahal dan segala macam gitu. Walaupun pas di hari kedua Anda udah mengimprove masakan Anda terus jadi enak banget, pasti orang tadi yang udah datang terus malas udah gue datang ke situ lagi gitu. Pasti kalau ada ke situ udah dibilang gue kemarin makan di situ enak banget loh gitu. Ada temennya yang ngomong kayak gitu, enggak mungkin, gue kemarin aja busuk banget gue makan ke situ, nggak mungkin, malas banget gue makan ke situ lagi, nggak akan gitu. Jadi makanya menurut saya tuh first impression konsumen tuh penting banget. Jadi kenapa di situ kalau bisa menjual produk yang diolah